Nama saya Fahma Faida Ilma dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1 Kampus IAIP Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik bertemakan Tauhid. Sudut pandang ilmu Tauhid menurut buku tersebut. Saya mengambil dari buku karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang berjudul Ilmu Tauhid Qatrul Ghoid. Buku ini telah diterbitkan oleh Mutiara Ilmu Surabaya pada tahun Agustus 2019 atau Zulhijjah 1440. Mari kita simak bersama-sama apa yang menarik dari buku ini. Sebelum melanjut kepada pembahasan inti, di sini saya akan menyebutkan tujuan dibuatnya video singkat ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang ilmu tauhid. Video ini juga sebagai gambaran tentang buku tersebut sehingga teman-teman dapat memahami ide-ide utama tanpa harus membaca keseluruhan buku tersebut. Saya berharap penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami ilmu tauhid dari berbagai pendapat. Secara garis besar, buku ilmu tauhid ini membahas tentang macam-macam iman. Tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang iman. Penulis menyajikan materi tauhid dengan gaya bahasa dan penulisan yang mudah dipahami, mengajak kita untuk merenungkan makna keesaan Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah saya membacanya, buku ini secara ringkas menjelaskan tentang macam-macam iman atau bisa disebut sebagai rukun iman. Beberapa tema utama yang dibahas dalam buku ini antara lain: yang pertama, tentang masalah iman. Yang pertama, tentang pengertian iman. Jika ditanyakan kepadamu, wahai orang yang beriman, apakah iman itu? Artinya apa yang harus diimani oleh orang Islam? Karena iman itu mengandung arti membenarkan. Maka apa yang dibenarkan? Maka jawabannya, aku beriman. Maksudnya, saya membenarkan dengan seteguh hati dengan menyatakan adanya Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan takdir yang baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Maka pengertian aku membenarkan adalah adanya Allah, sifat-sifat yang wajib baginya, adanya para malaikat sebagai hamba-hamba yang mulia, melihat Allah Ta'ala di akhirat bagi orang-orang yang beriman, dan bahwa para utusan Allah adalah orang-orang yang jujur lagi benar dalam memberitakan apa saja yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan beriman kepada hari pembangkitan dari kubur sesudah mati. Selanjutnya di dalam buku ini mengatakan bahwa iman kepada Allah itu ada 3 klasifikasi, yaitu yang pertama iman secara taklid, artinya ikut-ikutan. Iman ini mempercayai keesaan Allah Ta'ala karena mengikuti perkataan para ulama tanpa mengetahui dalilnya. Iman seperti ini tidak dapat selamat dari goncangan hati apabila ada orang yang mempengaruhi atau meragukan hatinya. Yang kedua, iman secara tahqiq, atau bisa disebut juga iman hakiki, yaitu mengikat hatinya terhadap sifat keesaan Allah Ta'ala sekiranya terdapat perselisihan ahli ilmu untuk melepaskan ikatan yang kuat dalam hatinya, maka ia tidak akan terpengaruh. Jadi bisa diartikan sebagai iman sejati. Kemudian yang ketiga, iman secara istidlal, yaitu menciptakan dalil atas segala ciptaan Allah sebagai bukti adanya zat pencipta. Jadi iman ini berdasarkan dalil, harus ada bukti dalil untuk adanya zat pencipta. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua mengenai macam-macam iman atau bisa disebut juga rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Apabila ditanyakan kepada Anda, bagaimana Anda beriman kepada Allah? Maka jawabannya bahwasanya Allah Ta'ala adalah Esa, Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Bicara, Maha Kekal, Maha Mencipta, Maha Memberi rizki. Dia adalah Tuhan dan penguasa tanpa sekutu dan tanpa ada penantang. Banyak dalil yang menyatakan keesaan Allah seperti Quran Surat Toha ayat 132 menyatakan bahwasanya Allah Maha Pemberi rizki atau Ar-Razzaq. Yang kedua, iman kepada malaikat. Apabila ditanyakan kepada Anda, bagaimana Anda beriman kepada malaikat? Maka jawabannya bahwasanya malaikat itu banyak sekali dan bermacam-macam tingkahnya, perbuatan pekerjaannya dan bentuknya. Di antara para malaikat itu adalah malaikat Hamalatul Arsy, malaikat Hafun, malaikat Ruhaniyun, malaikat Karabiyun, malaikat Sofaro yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil, malaikat Hafadho, dan malaikat Katabah. Para malaikat itu adalah makhluk yang mengabdi kepada Allah, tidak laki-laki dan tidak perempuan, tidak memiliki syahwat atau nafsu, tidak memiliki ayah atau ibu, tidak makan dan tidak minum, tidak pernah membangkang kepada Allah dalam menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengiyakan apa yang diperintahkan. Mencintai para malaikat adalah syarat sahnya
iman seseorang, sedangkan membenci mereka adalah suatu kekufuran. Malaikat banyak sekali jumlahnya, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Mereka itu bermacam-macam keadaan, tugas, dan bentuknya. Di antara malaikat itu ada yang disebut, yang pertama, malaikat hamalatul arsy, yaitu para malaikat pemikul arsy. Yang kedua, malaikat hafun, yaitu para malaikat yang mengelilingi arsy. Yang ketiga, malaikat ruhaniyun, yaitu malaikat bangsa ruhani. Yang keempat, malaikat karabiyun, kepala-kepalanya para malaikat yang berada di sekitaran arsy. Yang kelima, malaikat safaroh, yaitu para malaikat yang menjadi penghubung antara Allah dengan para nabi dan orang-orang soleh. Malaikat safaroh ini ada 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Selanjutnya yang keenam ada malaikat hafadzoh, yaitu malaikat yang menjaga dan mengawal setiap orang. Dan yang terakhir, malaikat katabah, yaitu para malaikat yang memindahkan ketetapan-ketetapan dari Lauhul Mahfudz, yaitu para malaikat-malaikat yang mulia sebagai penulis. Selanjutnya, masalah iman kepada kitab-kitab Allah. Apabila ditanyakan kepada Anda, bagaimana Anda beriman kepada kitab-kitab, maka jawabannya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya. Kitab-kitab itu diturunkan bukan diciptakan atau bukan makhluk, bersifat qadim atau terdahulu, tanpa ada pertentangan. Barang siapa ragu terhadap satu ayat atau satu kalimat saja dari kitab-kitab tersebut, maka ia kafir. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul di Lauhul Mahfudz atau melalui malaikat. Kitab-kitab yang diturunkan itu termasuk susunan Allah, bukan susunan makhluk, dan termasuk qadim atau terdahulu. Demikian jika dilihat dari segi arti yang qadim, maksudnya arti yang dikehendaki Allah dan tidak ada pertentangan antara satu kata dengan yang lain. Dalam buku ini, terdapat sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah? Rasulullah bersabda, 104 kitab, 10 suhuf pada Adam, 50 suhuf pada Syed, 30 sohifah kepada Idris, 10 sohifah kepada Ibrahim, dan kitab Taurat, Injil, Zabur, serta Al-Furqan atau Al-Quran. Demikian sebagaimana disebutkan oleh Asy'arbini dalam tafsirnya. Yang benar, kitab-kitab itu tidak ada bilangan tertentu karena banyaknya perbedaan riwayat. Kita wajib mempercayai dan mengetahui 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy'arbini dalam tafsirnya, pada dasarnya tidak ada ketentuan jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah karena perbedaan riwayat yang ada, tetapi yang penting bagi setiap orang wajib beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab dari sisinya dan mengenakan 4 kitab saja dari kitab-kitab tersebut. Kemudian yang keempat, masalah iman kepada Nabi. Apabila ditanyakan kepada Anda, bagaimana kamu beriman kepada para nabi? Maka jawabannya, bahwasanya nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam dan nabi yang terakhir adalah Muhammad SAW. Semua nabi itu bertugas menyampaikan berita tentang hal-hal gaib, memberikan nasihat, jujur, selalu menyampaikan hal-hal yang diperintahkan untuk disampaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang dipercaya oleh Allah Ta'ala, terpelihara dari perbuatan dosa kecil dan dosa besar, mencintai mereka merupakan syarat sahnya iman, dan membenci mereka merupakan kekufuran. Para nabi menyampaikan berita gaib seperti hari kiamat dan ihwalnya, pembangkitan manusia dari kuburnya, penghaluan dan pengumpulan manusia di mahsyar untuk dihisab dan dibalas amalnya, adanya syafaat, timbangan amal, jembatan, surga, neraka, dan yang lainnya. Mereka memberikan nasihat dengan benar, tidak pernah menipu kaumnya dari apa yang diperintahkan dan didakwahkan. Mereka menyampaikan hukum-hukum Allah kepada para umatnya karena mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Mereka memerintahkan ketaatan kepada Allah dan melarang kemaksiatan. Para rasul adalah manusia-manusia yang dipercayai oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, yaitu pengetahuan rahasia yang datangnya dari Allah untuk para nabinya sesuai yang dikehendaki, dengan perantaraan kitab atau mengutus malaikat melalui mimpi dalam tidur, atau dengan ilham, atau dengan tanpa perantara. Di sini juga disebutkan
Masalah berapakah jumlah nabi? Menurut satu riwayat ada 124.000 nabi dan rasul. Apabila ditanyakan kepada Anda, mengetahui nama-nama dan jumlah para rasul apakah menjadi syarat iman atau tidak? Maka penjelasannya, kami tidak menceritakan pada rasul dan tidak menyebutkan nama-namanya secara keseluruhan kepadamu. Sekalipun kita memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sempurna, apabila para rasul itu telah ditetapkan adanya, maka kita tidak wajib mengetahui seluruh jumlahnya karena sangat banyaknya. Tetapi kita tetap wajib beriman kepada para rasul sesuai yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yaitu ada 25 nabi dan rasul. Kemudian iman kepada hari kiamat. Apabila ditanya kepada Anda, bagaimana kamu beriman kepada hari akhir, maka jawabannya, sesungguhnya Allah akan mematikan semua makhluk kecuali makhluk yang ada di dalam surga dan neraka. Sesudah itu mereka dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, lalu dihukumi secara adil. Makhluk yang ada selain malaikat, jin, dan manusia akan mati semua. Mereka yang fasik masuk neraka sampai habis kadar dosanya. Adapun yang mukmin masuk surga untuk selama-lamanya, sedangkan orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Surga dan neraka serta penghuninya itu tidaklah binasa. Barang siapa yang ragu terhadap peristiwa tersebut sekalipun hanya sebagiannya, maka ia dihukumi kafir. Disebut hari akhir karena hari itu merupakan hari terakhir kehidupan di dunia. Juga disebut hari kiamat karena para manusia sama bangun dari kuburannya menunggu menghadap Tuhan semesta alam. Kemudian yang terakhir, iman kepada takdir. Apabila ditanyakan kepada Anda, bagaimana Anda beriman kepada takdir yang baik dan buruk itu dari Allah Ta'ala, maka jawabannya, sesungguhnya Allah lah pencipta semua makhluk. Dia memberi perintah dan larangan. Dia menciptakan lauh dan kolam atau pena, dan memerintahkan keduanya mencatat amal-amal setiap hamba. Perbuatan taat itu sebab qada dan takdir Allah pada zaman azali atau dahulu, dan sebab iradah atau kehendaknya, perintah dan ridhonya. Perbuatan maksiat itu juga sebab qada Allah, takdir dan iradahnya di zaman azali, tetapi bukan sebab perintah atau keridhoannya. Semua makhluk itu akan diberi pahala dan akan disiksa melalui janji dan ancamannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan para makhluk untuk taat dan melarang berbuat jahat. Mungkin itu beberapa penjelasan dari ruang lingkup kedua. Selanjutnya, yang terakhir, tentang masalah iman dan sifat-sifatnya. Jika ditanyakan kepada Anda apakah iman itu dapat dibagi-bagi atau tidak, maka jawabannya, iman tidak dapat dibagi-bagi karena iman itu cahaya yang ada di dalam hati, di dalam akal, di dalam ruh manusia, serta merupakan petunjuk Allah Ta'ala kepadanya. Orang yang mengingkari kalau iman itu petunjuk Allah, maka ia benar-benar kafir. Kemudian apabila ditanyakan kepada Anda apa yang dimaksud iman itu merupakan nur atau cahaya dan hidayah petunjuk dari Allah Ta'ala, maka jawabannya, iman adalah merupakan perkataan dari tauhid, mengiktikadkan keesaan Allah. Maka pengertian tauhid menurut ulama ahli kalam yaitu mengesahkan zat yang disembah dengan beribadah serta mempercayai dan membenarkan keesaannya, baik zatnya, sifatnya maupun af'al atau perbuatannya. Kemudian apabila ditanyakan kepada Anda, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta dan badan, mencintai malaikat dan kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah kepada sebagian para rasulnya, mencintai para rasul dan nabi, serta takdir yang baik dan buruk semua dari Allah, apakah termasuk iman yang hakiki dan pokok atau bukan? Maka jawabannya, semua yang tersebut tidak termasuk iman, sebab iman itu sebuah ungkapan dari tauhid, dan segala sesuatu selain tauhid hanyalah merupakan syarat sahnya iman. Jadi, bahwa hal itu semua bukan termasuk hakikat dan pokok iman, tetapi merupakan cabang iman, sebab iman itu merupakan perkataan tauhid sebagaimana disebutkan di muka. Selain apa yang tersebut di muka adalah merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat iman, sebab syarat sah iman adalah mencintai Allah, malaikat-malaikatnya, para nabinya, para kekasihnya, takut pada siksa Allah, mengharapkan rahmatnya, dan mengagungkan perintahnya, menjauhi larangannya, membenci musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. Adapun bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji adalah menjadi syarat sempurnanya iman menurut pendapat yang dipilih di kalangan ulama. Apabila ditanyakan kepada Anda, iman itu apakah dengan sifat suci atau tidak, maka jawabannya, iman itu bersifat suci dan kekufuran itu sesuatu yang bersifat najis dan menyebabkan semua anggota badan rusak. Iman itu bersifat suci sebab dengan iman itulah segala amal dapat sah, sedangkan kufur adalah dengan sifat hadas atau najis.
Maksudnya i'tikad mereka najis bukan tubuhnya, jadi jiwa mereka itu dianggap kotor karena mempersekutukan Allah, sehingga seluruh amal yang dilakukannya menjadi rusak. Tetapi kalau ia masuk Islam, maka ia akan mendapatkan pahala karena ketaatan yang dilakukan. Apabila ditanyakan kepada Anda, apakah iman makhluk atau bukan, maka jawabannya, iman itu hidayah dari Allah dan membenarkan dengan seteguh hati terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah, serta menyatakan dengan lisan, hidayah itu ciptaan Allah, sedangkan ciptaan Allah itu qadim. Adapun membenarkan dan mengikrarkan itu merupakan perbuatan hamba, dan perbuatan hamba adalah baru. Segala perkara yang qadim atau dahulu adalah qadim, sedangkan apa saja yang baru datangnya, maka perkara itu adalah pasti baru. Mungkin itulah penjelasan dari ruang lingkup buku ini. Kemudian kesimpulannya adalah ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Dinamakan ilmu tauhid karena sebagian pembahasannya tentang mengesahkan Allah, yang mana hal itu menjadi dasaran agama Islam. Dengan membaca buku ini diharapkan dapat memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita, serta memperbaiki kualitas ibadah kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang ajaran tauhid dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penulisan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian.